Halo Halo, Bro Pinpin, apa kabar? sehat, sehat. Sehat-sehat, senang dengarnya. Puji Tuhan. Suaraku bagus, bro. Bagus, bagus, bagus. Ya, bagus deh. Ya, oke. So kita ini di komunitas Happy Billionaires Club, gitu ya. Oh, agak robot-robot dikit nih suaranya. Bentar-bentar, gua cek internet gua ya. Bentar, Iya, bentar. iya, iya. Aman sih, internetku aman. Aman ya? Kita di Happy Billionaires Club ini kita biasanya para investor saham nih ya, investor dan trader saham. Nah, untuk Iya, hari ini kita mau ngomongin tentang invest di properti. Kayak apa sih invest di properti itu gitu. ya, mantap, mantap. Nah, mungkin Bro itu bisa ceritain dulu nih sedikit ya backgroundnya biar biar teman-teman komunitas Happy Billionaires Club ini bisa kenalan. Ya, ya, ya. Sebentar, gua tel jazz dulu nih biar santai ya. Siap, siap, siap. Ini jadi santai nih. Eh, Ya, bro, Tati dan teman-teman, thank you ya udah di-invite di forum ini. Yes. Teman-teman salam kenal, saya Pinpit Baktiar. Eh, jadi saya merupakan founder sekolah properti ya bersama Pak Ali dan Pak Andi ya namanya ProLab Property Business School atau ProLab School Hmm. of Property. Nah, itu kalau dalam propertian ya. Saya juga alumni dari Magister Real Estate. Uh, saya juga 7 tahun per properti. Jadi cukup cukup kental lah dengan itu bidang saya itu adalah bidang entrepreneurship ngajar di beberapa kampus sip pengajar tetapnya saya di PPM School kira-kira gitulah Sorry bro, tiba-tiba yang belakang ini suaranya agak putus-putus nih. ya 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 itu terakhir tadi aku bilang aku pengajar tetap di PPM School of Management Bro Ferdi. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, teman-teman udah ngobrol nih, udah tahu ya. Jadi yang punya sekolah properti gitu. Nah, Bareng Pak Andi. jadi kita mau belajar nih sama yang punya sekolah properti. Kalau mau investasi di properti itu kayak gimana sih? Apa betul kita cuma beli properti, yang penting beli aja, diemin, terjual ya. Kalau istilah orang dijemur gitu. Atau gimana? Ada strategi apa nggak gitu untuk properti? Ya ya berbicara properti eh, bisa dengan pendekatan pragmatis ya beli aja dijemur jual gitu kan memang secara hukum alam kan sebagai alokasi invest yang dahsyat ya yang bagus lah bagus ya maupun itu bisa dikembangkan pada tataran portofolio ya tapi sekali lagi Hmm. properti itu sangat bagus teman pertama memang secara secara supply demand lah ya secara supply Hmm. demand kan tentu juga properti itu kan sebuah objek yang diminati orang kan satu sebagai kebutuhan pokok ya itu kan Ya, backlog rumah ya gitu. backlognya kan 13 jutaan tuh ya minimum dari sektor perumahan lah ada Hmm. 13 juta orang Indonesia yang punya rumah tapi belum punya rumah artinya kan demandnya tinggi sekali lah supply demand lah artinya ketika demandnya tinggi supply-nya juga terbatas tentu kan objek itu kan nilainya akan tinggi dan akan naik nah itu dalam konteks supply bid demand yang kedua memang dalam konteks behavior nih bro Ferdi. Behavior itu kan bicara perilaku ya. Bicara portofolio investasi kan ada yang deposito, saham, emas, termasuk properti. Artinya properti itu secara common sense lah. Semua orang itu sudah melihat properti itu sebagai opsi untuk melakukan investasi. Baik pada dunia modern ini, Bro Ferdi, maupun secara pada dunia tradisional. Ya bahasa sederhananya
Dulu kan kakek nenek kita, orang tua kita juga kan ada duit lebih kan, alokasinya ke properti. Jadi dalam konteks Beli tanah ya. paradigma, ya dalam konteks paradigma apakah properti itu investatif? Iya banget lah, iya banget. Nah, cuma memang karakternya properti itu kan jenis investasi yang solid, bro. Jadi dia secara apresiasi dia, capital gain-nya tumbuh, yield-nya tumbuh, tapi memang keterbatasannya dia solid. Jadi Bro Ferdi kalau punya properti akan punya apa keuntungan yang baik, tapi memang kelemahannya tidak mudah dijual, bro. Bukan tidak mudah dijual ya, tidak semudah itu dijual. Tidak Ya, semudah itu tidak dijual. tidak kalau istilah kita di saham tidak liquid ya, tidak liquid. Tidak terlalu liquid lah. Properti itu karakteristik, saya mesti fair menyatakan itu karakteristiknya solid, bro. Sesuai dengan fisiknya, bangunan kokoh kuat gitu ya. Jadi sehingga nggak liquid, nggak cair gitu ya. Solid. Ya, 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 ya. Sesuai Terus ya. fisiknya. Terus kalau kita misalnya mau investasi properti gimana? Apakah semua properti kita bisa beli dan kita diamin pasti untung, atau sebenarnya invest properti itu ada strateginya, ada caranya? 90% tutup mata pasti untung. 90% tutup mata pasti untung. Punya duit punya duit dan nggak ngerti investasi properti, udah dah nekat lah investasi properti. Saya mau menyatakan 90% relatif pasti baik dan untung lah. Tapi memang kalau Wow. kita lebih spesifik lagi, memang sebelum saya itu ini, kenapa sih kita invest di properti? Pertama itu memang ada yang namanya itu tuh Bro Ferdi, capital gain ya, capital gain. Jadi kan properti itu relatively pasti tumbuh. Agak jarang yang terdepresiasi gitu kan. Udah kita beli harganya 1 M, tahu-tahu kok makin lama jadi 800, jadi 700. Nyaris tidak pernah terdengar hal itu terjadi di properti. Seburuk-buruknya dunia properti itu relatif apresiasi terjadi. Naik 3%, naik 5%. Itu kita semua udah tahu lah, orang itu ada di depan mata kita kan. Nah, jadi ada capital gain. Itu rata-rata 20% per tahun, Bro Ferdi. Rata-rata 20%. Jadi averaging itu 100% per 5 tahun. Jadi kalau Bro Ferdi beli properti harga 1 M, 5 tahun lagi tutup mata 2 M. Bro Ferdi beli properti harga 300 juta, 5 tahun lagi tutup mata 600 juta. Saya pribadi pernah menyaksikan properti 5 M dalam 7 tahun harganya 19 M, Bro. Jadi di atas teori itu, di atas teori rata-rata 20%, itu apresiasinya properti. Yang pertama dari capital gain, kedua dari yield, bro. Yield itu artinya dari sebuah properti yang kita miliki, kita bisa mendapatkan uang cash pemasukan. Ya bentuknya biasanya sewa ya. Itu juga macam-macam tuh. Kalau rumah sekitar 3 sampai 5%, ruko 7%-an, ya apartemen apartemen dan rumah ekspatriat itu bisa sampai sekitar 7%-an. Kalau apartemen ekspatriat itu bisa 10 sampai 20%-an. Jadi kalau Bro Ferdi punya apartemen harga 1 M, itu kalau disewakan kepada umum itu pendapatan Bro Ferdi per tahun bisa 70 jutaan seharusnya, seharusnya. Nah, itu minimum dua itu tuh, Bro Ya, Ferdi, ya. teman-teman. Yield dan Sangat-sangat capital. ya, sangat menarik banget ya, sangat menarik banget ya. Dalam 5 tahun bisa 2 kali lipat bahkan lebih. Terus pertanyaannya, kalau kita beli properti merem aja pasti untung, buat apa ada sekolah properti gitu? Apa yang diajarin kalau gitu? Ya, ya. Nah, tergantung. Sekolah properti itu kan cakupannya macam-macam kan. Ada kelas developer, ada kelas investor, ada kelas pemasaran. Jadi itu sektoralnya macam-macam lah, tergantung arah sektoral masing-masing. Tapi kalau Bro Ferdi tanyakan apa fungsinya kelas properti untuk kepentingan investor? Pertama ya, bicara tentang eh, siap siap bro. Pertama tentang portofolio bro. Jadi di kelas properti itu kita akan melihat ternyata portofolio investasi properti itu macam-macam ya.
dari beli properti aja gitu kan, beli ruko, beli rumah apartemen gitu kan, satu. Kedua, beli properti pada tahap misalnya rumah lelang, CESI, dua. Ketiga, misalnya ngembangin kos-kosan. Nah, itu kita jadi tahu tuh spektrum portofolionya, termasuk level ke saham ya. Cuman aku nggak ngerti saham lah, sederhananya gitu. Jadi jangan jangan pertanyaan jangan arah ke situ ya. Nah itu. Nah tapi memang yang terakhir itu seperti yang Bro Ferdi tanya, masalah strategi. Nah bicara strategi gini, teman-teman, jadi secara umum properti itu asik lah, tutup mata, tutup pusing, nggak ngerti ilmu investasi, ada duit, udah beli properti aja, tutup mata, udah selesai itu. Kalau properti. Tapi memang kalau mau diseriusin, itu tuh properti itu memang ada namanya jam properti, bro. Jam properti. Anggap itu 24 jam ya. Anggap seperempat pertama itu yang kita sebut dengan apa ya, baru mulai lah ya, apa baru mulai, nanti baru yang dari jam seperempat yang kedua itu. Jadi urut-urutannya gini. Ibarat jam nih, bro. Ibarat jam ya. Jadi baru mulai, mulai tumbuh, mulai padat, sudah padat. Nah, kalau baru mulai itu untungnya normal-normal aja lah, normal-normal aja. Tapi kalau mulai tumbuh, itu untungnya mulai agak membesar sedikit, ya. Nah, ketika mulai mulai padat, itu adalah level dari optimalisasi profit, ya. Jadi yieldnya akan meninggi, capital gainnya akan tinggi sekali. Nah, ketika sudah sangat padat, dia akan terjadi koreksi lagi. Karena kalau udah sangat padat berarti kan supply-nya kan muncul. Sederhana lah, supply demand lah. Supply demand supply-nya kan boleh muncul. Artinya orang kalau mau beli properti kan kalau gua nggak beli A, beli B, beli C, beli C. Makanya kan terjadi agak evaluasi sedikit lah baik capital gain maupun yield. Tapi artinya tapi sebenarnya itu common sense lah, bro. Common sense ujung-ujungnya bicara supply demand kan. Jadi makanya ini namanya teorinya teori ini, bro. Teori reading city, bro. Baca kota. Teori membaca kota. Jadi kalau yang udah jago-jago itu, bro, ngelihat satu daerah, ngelihat misalnya dari apa ya, tukang jusnya aja, itu dia bisa endus. Ini daerah ini udah di level ini. Dari melihat sebenarnya itu juga kita juga tahu lah. Cuman kita kan nggak pernah membiasakan, Bro Ferdi, karena kita bukan pemain properti. Tapi kalau kita pemain properti, kita bisa baca kok ini level jalannya kayak gimana, ada pedagang apa aja, level developernya seperti apa, masih masih apa yang non branded atau branded itu kan kebaca, bro, semua, bro. Common Iya, sense ya, jadi semua kok, ya, ya, semua menarik. kok. Kita biasain aja. Ya, menarik ya. Jadi ada jam-jamnya, ada siklusnya ya. Udah baru mulai, mulai tumbuh, mulai padat, sudah padat, gitu. Yes, Kayak yes. kayak contoh di dekat rumah gue di Tik lah, Pantai Indah Kapuk, Golf Island, gitu kan. Itu kan pertama kali hadir kan enggak rame gitu ya, enggak rame-rame amat. Tapi begitu sudah mulai ada tempat makan, udah mulai ada pancoran, itu mulai tumbuh ya, mulai rame ya. Dan sekarang udah rame, banyak tempat makan tuh dari ujung-ujung, setiap weekend, bahkan setiap hari rame. Ya, bahkan ini gue juga tadi baru pulang dari sana gitu kan, rame banget gitu. Ya, jadi itu ada siklusnya gitu ternyata ya. Benar, kayak yang misalnya di pada Rendra 3 tahun, jam cabut bisa gitu kan. Tapi yang kayak misalnya baru mulai, ya ini memang investasi jangka panjang. Aku punya duit 2M, ya udah tutup mata lah 2M. Nanti mungkin 10 tahun lagi ini bisa jadi 7M begitu kan. Artinya di situ teman-teman bisa ngambil pola, portofolio dan kecerdasannya sendiri dengan jam tadi. Ya, bisa teman-teman adjust lah kecerdasan teman-teman sendiri. Nah, kalau kita bicara investasi kan nggak tertutup kemungkinan dengan time frame ya. Iya, Nah, kalau di properti time frame-nya itu berapa lama sih? nah itu tuh bro, itu tuh jam properti tadi itu around 10 tahun tuh bro. Jam properti tadi 10 tahun. Ya anggaplah kalau mau kita bagi rata ya udah masing-masing per fase itu berapa tuh? 2,5 tahun lah, 2 sampai 3 tahun lah. Tapi memang sekarang mengecil bro, dari 10 turun ke 8 tahun lah. Ya itu hukum alam lah, kan pertumbuhan ekonomi makin cepat kan, time frame kan jadi makin padat, makin padat, makin rapat, makin rapat.
Ya, suara saya agak ramai. Saya coba buat. Tapi sama suaramu di aku bagus, bro. Iya ya, soalnya Suara, di sini saya kayak ada back sound itu juga masih ada nih. oh gitu. Iya, iya, Kayak ada iya, suara iya, iya. robotnya nih. Ya ya. Oke, oke. Ya, jadi tetap ada waktunya ya, time frame dari 10 tahun itu. Iya, 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 iya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang mau ada pertanyaan nih, mumpung kita ada masternya nih, ini silakan ya ketik di bagian chat ya, di bagian tanda tanya itu. Jadi silakan ketik pertanyaan teman-teman, nanti kita bisa jawab di sana. Ayo, ayo, monggo teman-teman. Sambil saya Tema coba kalau benerin nih, mic-nya, ngobrol. Pak. Aku ngambil tisu sebentar, bro. Ambil tisu Ya, bentar. silakan. Ya, silakan. Ayo, teman-teman. Ini sambil kenapa ini bingung nih suaranya, kenapa ada back sound-nya. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, jadi kalau kita sebagai investor ya, tadi ada level-levelnya ya. Kita bisa masuk sebagai investor, beli 1, 2 unit, tapi kita juga bisa masuk sebagai tadi sebagai developer gitu ya. Mm-mm. Atau tadi juga ada sebagai kos-kosan gitu ya. Dan kapan kita memilih mau masuk sebagai apa nih, investor beli 1, 2 unit, developer atau bangun kos-kosan, gimana? Karena kan anggapnya gue bener buta gitu, gue punya duit tapi nggak tahu nih duit gue mau diapain. Ya, kalau mau yang sederhana itu beli bangun jual tuh, bro. Beli BBJ. Ya, itu bisa jadi satu tema tuh, BBJ. Gue spontan-spontan aja sih. BBJ, beli bangun jual. Cari rumah jelek, dicakepin, dijual gitu kan. Profit nggak Pak Pimpin? Oh, profit banget lah teman-teman ya, profit banget. eh aku sendiri rumah yang ku tempatin ini, bro. Ini pasarannya 4,5. Maksudnya gini, pertanyaannya Pak Pimpin, emang ada ya rumah rumah murah itu? Ada, kalau dicari itu ada. Cuman teman-teman kan konsisten nggak mencari dalam behavior itu nggak, dan apa membangun sistematis konsisten nggak, bro. Rumahku aja sendiri nih, bro. Ini aku dapatnya sekitar 2,5 M tuh. Padahal pasaran di sini udah 4,5 M. Dua rumah dari rumahku nawarinnya 5,5 M. Mungkin ketinggian juga, tapi kan walaupun meskipun penawarannya ketinggian kan itu berarti kan value ya, keyakinan yang dia punya gitu. Nah, jadi itu salah harga kali Pak Pimpin, bukan salah harga, memang konteksnya khusus tuh. Jadi yang punya rumahku ini adalah salah satu direktur BUMN, rumahnya di luar kota, dan dia beli ini untuk anaknya nggak mau apa, karena mungkin diajak sama mertuanya tinggal bareng. Jadi dia dia dari beli sampai sekarang belum pernah ditempatin. Jadi mungkin dia juga nggak ngerti pertumbuhan harga, bro. Dan dengan apa, posisi sosial setinggi itu kan, mantan direktur dari UMN, artinya kan ya udahlah, mau laku apa, aku juga udah untung kok gitu kan. Dia dulu belinya 1 M, jadi ketika dia jual 2,5 M, dia juga udah untung 1,5 M. Cuman kan aku kan ketiban rezeki, bro. Pasaran 4,5, aku dapat 2,5 gitu kan. Cuman karena buat rumah tinggal, aku nggak jual kan. Tapi kalau aku mau jual 3,5 M aja, ini kan cepet. Orang pasarannya 4,5, bro, di sini, bro. Ya beli Langsung bang. kalau mau jual cepat dapat 1 M langsung ya, untung ya. Iya, 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 iya. Jadi, Ya, jadi very possible ya mencari rumah yang harganya under value kalau istilah kita di saham ya, rumah murah di bawah harga pasaran gitu ya. Tinggal pinter-pinter kita dan secara konsisten aja menjelaskan. iya, iya. Jadi ada apa, itu di depan kita. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Maurena 70. Pak mau nanya, pernah dengar nggak namanya Easy Property? Itu bagaimana Pak? Makasih. Iya, iya, iya. Easy Property
Saya pernah dengar sih selewatan, tapi saya nggak tahu bisnis modelnya atau konsepnya seperti apa, Bu Moren. Demikian, Bu. Ya, ya. Jadi silakan googling-googling, cari-cari tahu ya. Ya, saya tahu, Bu Moren. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan. Nah, yang kedua juga bisa main kos-kosan tuh, Bro. Ah, Gimana tuh? itu om aku tuh punya tanah berapa? Tanah 200 atau 300 meter. Dia bangun tiga. Ini real story teman-teman. Ini real story ya. Jadi bukan inspirasi. Ini real story. Ya, jadi dia punya tanah 200 atau 300 meter ya. Dia buka 36 kamar ya. Dia buka 36 kamar. 2 bulan pertama memang penghuninya masih sedikit, tapi bulan ketiga dia sebar brosur lah teteh bengek gitu-gitu di daerah Kerawang nih teman-teman. Tapi begitu bulan ketiga dan seterusnya itu secara autopilot kok, autopilot ada penghuninya Bro Ferdi. Okupansinya bisa 80, 90 bahkan mendekati 100%. Itu pertama ya, teman-teman ya, itu pertama. Yang kedua, BEP dia itu kurang lebih dalam 5 tahun itu udah dia bilang BEP-nya sekitar 5 tahun lah. Jadi dia modal bangunnya sekitar 800 jutaan. Jadi dalam hampir 4-5 tahun ini dia udah mencapai itu gitu kan. Mungkin BEP pembangunan kali, bukan BEP tanah ya. Dan yang ketiga itu juga apa bankable Bro Ferdi. Jadi bank itu udah nawarin kredit 1 sampai 1,5 M ya. Jadi tinggal tinggal om saya ini mau nggak terima. Kalau dia mau bisa jadikan modal kerja dan sebagainya gitu. Nah kos-kosan juga bagus gitu kan teman-teman ya. Cuma memang kalau kos-kosan itu kan dia income kan yield based bisnis santai lah Bro Ferdi. Bisnis santai. Nah, kalau yang mau developeran itu ya tadi tuh beli 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 renov jual tadi kan, beli beli renov jual atau cari 1 2 coupling bangun jual gitu kan. Ada juga ya itu ada yang sampai 5 coupling, main rumah rumah klasteran gitu kan, 5 unit 10 unit. Itu juga bisa kok teman-teman kalau kalau mau melakukannya. Profitnya gede, Bro. Di bisnis properti itu profitnya gede. Ya, 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 mantap ya. Nah, bisa beli bangun jual atau bangun kosan ya. Ya. Bangun Kemarin, kos-kosan atau bangun kecil-kecilan lah. Bangun ya, bangun kecil-kecilan. kecil-kecilan. Kemarin ini gue juga nonton videonya Dokter Indrawan yang bahas mami kos gitu ya, bahas tentang kos-kosan, seberapa potensialnya itu luar biasa banget. Oh gitu. Ya, 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 ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Lebih baik mana antara buy properti yang di hold atau dikreasikan seperti di rent dan lain-lain? Dikreasikan di apa? Ya itulah dikreasikan lah. Kalau kalau buy hold sell ya beli tahan jual itu kan kita cuma dapat capital gain kan Bro Ferdi. Kita beli 1 M dijual 3 tahun lagi 1,4 1,5 kan dapatnya kan katakan ya itulah ya katakanlah 300-400 juta lah gitu kan. Tapi kalau dikreasikan dapatnya kan dua. Jadi beli properti 1 M, kita sewakan misalnya dapatlah 60 juta kali 3 tahun 180. Ya kan katakan jual 1,4. Yang tadi kan variabelnya cuma 1,4 doang. Tapi kalau dikreasikan kan berarti kan dia 1 M plus 400 juta plus 180 juta. Variabelnya nambah. Ya dikreasikan lebih bagus. Kreasikan juga pertanyaannya gini, kreasikan apa dulu nih? Dikreasikan disewakan atau misalnya kita berdayakan sendiri gitu kan, misalnya ruko kita jualan kuliner ya bisa juga sih, tapi kalau kalau jualan kuliner kulinernya nggak sukses nyapain aja juga sih, diamin aja jual juga udah oke kok. Ya kita ngomong fair-fairan aja ya, jadi tidak dimotivasi motivasikan nih. Iya, iya, iya. Jadi sekreatif mungkin, tapi kreatifnya benar juga. Ya kalau bisnis keperluan aja tidak ada potensi sukses, gak usah gitu-gituin, udah sewain atau orang-orang Iya. capital gain. Ya, jadi kita mendingan tinggal siapin tempatnya aja ya, sewain ke orang ya, aman ya. Iya, Ya, banyak ya. kan main investor atau entrepreneur.
entrepreneur kan utilisasi diberdayakan. Tapi kalau investor kan ya kalau nggak mau repot ya udah beli saya kasih. Iya, iya. Nah, dari tadi kan kita ngomong banyak kan benefit-benefitnya nih. Ya, kalau kalau kita bicara di saham kan udah pasti ada resiko gitu kan. Harga sahamnya turun lah, nyangkut lah, perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Kalau di properti ada resiko juga nggak? Atau nggak ada resiko sama sekali? Resikonya satu susah jual ya. Kalau kalau salah baca lingkungan atau yang kedua belinya udah kemahalan ya. Jadi resikonya adalah susah jual. Resiko kedua adalah eh, apa tuh resiko legalitas ya. Jadi pastikan kalau beli properti legalitasnya itu harus sudah benar lah, harus sudah baik lah. Jadi karena beberapa itu kadang-kadang spekulatif kan legalitasnya itu belum optimal, mereka udah jual gitu. Ya paling paling resikonya itu aja sih. Oke, jadi yang paling penting harus perhatikan tentang legalitas ya, dokumen, surat menyurat, hukumnya gitu ya. Pasti biar rapi gitu ya. Ya, legalitas Ya. itu cuma kok sertifikat. Ya, sama resiko pertama adalah susah jual. Sama kayak kalau kita di saham belinya ketinggian, nyangkut, nggak bisa jual gitu. Ya. Jadi harus nunggu gitu. Oke, oke. Ya. Ya susah jual. Ya sama Oke, ini aja. ada. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Sore Pak, gimana cara menghitung sewa ruko baru? Apakah lebih menguntungkan disewa atau jual langsung ruko baru? Ya ini ada dua pertanyaan berarti ya. Ya cara menghitung sewa itu basisnya yield. Siapa ini? Bu Indriani ya. Basisnya yield, Bu. Yield itu artinya yield itu artinya adalah kepantasan eh, pemasukan atas aset kita. Ya kalau bahasa praktisnya disewa lah. Bahasa praktisnya disewa. Nah itu kalau ruko itu yieldnya itu sekitar 4 sampai 6% lah. Anggaplah 6% lah. Jadi tinggal kaliin aja 6% Bu. Kalau Ibu beli ruko 2M, berarti seharusnya layak tersewa 120 juta. Kira-kira begitu sih Bu Indriani. Jadi kalikan aja kira-kira 6%. Nah, Itu tinggal nanti per kan tahun atau per bulan? per tahun. Per Nanti tahun. kan tinggal lihat tuh Bro Perdi. Kalau ternyata memang apa bisa tersewa 150 juta, berarti kan di atas yield tuh. Itu artinya good property kan, good property. Tapi kalau misalnya ternyata yieldnya seharusnya 120 per tahun ya, disewanya 120 per tahun, tapi hanya tersewa 80 juta, berarti itu overpricing tuh kemahalan kita atau properti kita under value dibeli 2M, wah seharusnya bukan 2M nih, seharusnya cuma 1,8 1,7. Basisnya yield Bu Indriana, basisnya yield. Rumah itu yieldnya 3-4%, ruko itu 4 sampai 6%, apartemen itu 6 sampai 8%-an lah kira-kira ya. Apartemen ekspatriat itu 10 sampai 20%. Ya tinggal nanti Bapak Ibu pilih mau jadi pemain di level apa. Oh, saya mau ngejar yield yang 20%-an, berarti mainkan apartemen ekspatriat kan. Apartemen yang memang diminati orang asing. Nah, tapi kalau udah ini kan teori segmentasi kan, berarti ke segmennya meningkat kan. Kalau segmennya meningkat kan harga produknya kan naik tuh. Ya tinggal Bapak Ibu lihat kalau punya duit 1-2 M tentu ya bukan main apartemen ekspatriat karena nyaris tidak ada apartemen ekspatriat yang 2M-an. Tapi kalau Bapak Ibu punya 5M itu layak kan mencari apartemen yang berpotensi disewa oleh orang asing karena memang harga 5M mungkin dapat lah kira-kira begitu. Ya, ya. Jadi tergantung juga dananya kita ya. Jadi kita mau masuk di segmen yang mana ya. Betul. Tadi kan kalau rumah cuma 3-4% tuh, Bro. Jadi misalnya duitku sedang punya duit lebih 200 juta ya udah cari pinggiran beli rumah komersil harga 300 jutaan, ya udah punya potensi sewa 4%. 3% kali 300 juta berapa?
9 jutaan. 9 jutaan. Ya. Nah, ini nih ada pertanyaan lanjutan Ngitungnya nih tadi. Hitungnya tinggal pakai yield ya, persentase ya. Ya, enak nih. Kita yield ada pasti. tercerahkan ini. Nah, ini nih, Bro Dan Bin ada pertanyaan lanjutan nih. Apakah lebih menguntungkan disewa atau dijual langsung? eh kan tergantung kita. Kalau kita mau main jangka pendek, jual langsung. Kalau mau main jangka pendek, jual langsung. Ya tapi pastikan saat beli itu memang kan value-nya di bawah potensi harga pasar kan. Kalau artinya kita bisa melihat, aku beli 1 M, ku tahan 3 bulan bisa 1,2 nih ya dengan berbagai pendekatan analisa ya beli. Tapi kalau beli 1 M, ditahan 6 bulan harganya juga tetap 1 M, berarti kan kita salah analisa tuh. Kalau kita pemain jangka pendek, ya udah beli jual. Tapi kalau kita pemain menengah ya disewakan dulu. Kalau pemain jangka panjang juga disewakan dulu. Bahkan kalau mau ekstrim, malas nyewain tutup mata aja. Mungkin mungkin repot ngurusin penyewa ya udah kan kita punya duit lebih dan pengen jadi pemain jangka panjang diemin aja propertinya. Ya tapi memang biasanya kalau properti nggak dihuni itu agak jamuran lah. Ada yang nungguin ya. Ya 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 ya. Tapi gitu juga kalau penyewanya juga apa jorok ya properti kita juga jadi hancur juga sih. Ya ya gitulah dinamikanya di lapangan teman-teman. Gini. Iya, jadi tergantung ya kita mau main sebagai time frame kita jangka pendek, menengah atau panjang ya. Ternyata ada itu juga dalam properti ya, sama kayak di saham ya. Ya, Dari situlah. ya jadi pengaruh. Ya, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan nih, mumpung ahlinya nih masih ada bareng kita nih. Saya Nah, gua tanya-tanya. ngerti dikit aja, cuman berbagi cerita. Iya. Nah, gue sering dengar juga dan beberapa teman-teman gue juga main gitu ya. Mereka beli properti, ya kemudian pakai cicilan ya bang, gitu ya. Tapi cicilannya dibayar dengan mereka ada Alfamart atau Indomaret di situ. Nah itu gimana tuh? Nah, itu sebenarnya bagus, bro. Itu bagus. Sebenarnya gue nunggu-nunggu nih, kapan lu nanya yang ini? Gue nunggu-nunggu, cuman dari tadi gue diem aja. Kalau lu nggak nanya, gue juga mungkin nggak cerita ya. Sampai Itu batuk. itu bagus teman-teman ya, itu bagus. Cuma menurut gua kita harus melakukannya secara profesional lah. Harus punya kompetensi lah, harus punya kompetensi. Jadi karena banyak pemain ginian spekulasi, Bro. Yang mereka tergodanya dua tuh. Tanpa DP, tanpa DP atau minim DP dan berharap propertinya terbayar dari cash flow properti itu. Ya kalau kita jago ya cari itu, tapi ya kita mesti ini kan logis semua. Properti yang model gitu kan minoritas ya. Jadi conversion rate-nya 1% mungkin lah. Kita investigasi 100 ya dapat satu bagus. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman tekun iseng-iseng berhadiah pengen begitu ya monggo. Saya juga mau juga sih. Ke depan kalau waktu luang saya melakukan itu. Cuman kan saya mesti begini, mesti begini, mesti begitu. Nggak ada waktu juga untuk begitu. Tapi relevan nggak itu Pak Pimpin? Asik lah relevan itu. Ya jadi tapi mesti telaten lah. Tapi yang kedua masalah kompetensi bro. Kalau kita nggak punya kompetensi kan jadinya spekulasi kan. Tergiur bisa tanpa DP, tergiur nanti bisa terbayar dengan cash flow. Kan ya sebenarnya itu kan mudah tinggal dihitung aja. Kan itu around 1% Bro Perdi. Jadi kalau Bro Perdi ngambil kredit di bank 1 M, itu cicilannya, anggaplah tenornya 15 tahun lah ya. Itu cicilannya per bulan sekitar 10 jutaan, Bro. Lu beli Indomaret harga 2 M, berarti cicilanmu per bulan 20 juta. Ya tinggal aja lihat profitnya Indomaretnya aja itu. Kalau 21 juta, berarti kan bisa terbayar tuh cicilanmu. Semudah itu, teman. Semudah itu. Ya cuman untuk menemukannya. Ya, 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 ya. Secara konsep bagus ya dan senang kita dapat ya. Tapi nyari properti yang bisa kayak gitu susah gitu. Dan ya itulah apa knowledge-nya mesti matang lah. Biar jadi Iya, iya. tipikal tipikal nanti udah masuk loh kok nggak sesuai itu kan. Nyangkut, harus bayar hutang.
nyangkut udah harus teori lagi harus teori. harus bayar hutang bank setiap bulan jadinya. Mau untung malah buntung. Ini ada pertanyaan dari Bro ini. Bro, Ya, silakan. Pak, wilayah seperti apa yang sangat baik untuk mendapatkan cash flow dan capital gain terbaik dalam investasi properti? Oke, kita bahas satu-satu nih ya. Kalau cash flow itu kan berarti kan itu kan crowding tuh Bro Eli, crowding udah rame. Kenapa rame? Kalau udah rame kan berarti potensi tersewanya kan probability-nya naik kan gitu kan. Jadi juga kalau kita misalnya apa jualan kuliner atau buka bisnis bengkel, berarti kan karena udah rame kan potensi option kita juga kan jadi tinggi kan. Jadi untuk kalau bicara kaitannya sama cash flow, kalau kaitannya sama cash flow semudah itu sih Bro Eli yang rame lah tingkat. Nanti kan tingkat toleransi kita. Kalau ini masih jam propertinya masih jam awal kan, berarti cash flow-nya tipis nih. Tapi aku nggak apa-apa, ya udah masuk aja, masuk aja. Tapi kalau aku ngejar cash flow gede, berarti properti itu nggak cocok. Tapi kalau cash flow-nya tipis nih, tapi kan kembali, memang duitku ada dan aku main jangka panjang ya masuk aja. Jadi kalau cash flow itu kaitannya sama crowding lah Bro Eli, ya keramaian. Tapi yang kedua nih, bicara capital gain terbaik, ya kalau capital gain terbaik itu adalah di jam kedua menurut saya lah ya di jam kedua ya jam kedua itu kan dia kan apa tuh baru mulai tumbuh ya mulai tumbuh itu menunggu ke jam ketiga kan mulai padat. Nah itu juga capital gainnya tinggi di waktu yang relatif pendek ya. Ya kalau mau dapat capital gain optimal ya dari awal dari baru jam jam pertama tuh Bro Eli jam pertama. Tapi itu kembali kan kita mau pemain jangka panjang itu capital gainnya tinggi sekali tuh ya beli 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 properti 1 M ditahan 10 tahun ya mungkin harganya udah 7 M-an tuh. Jadi capital gainnya 600%-an lah kira-kira gitu. Tapi ya kita mau jadi pemain 10 tahunan enggak. Tapi kalau kita mau capital gain-nya optimal di waktu yang pendek, pilihlah di jam ketiga saat mulai padat, saat mulai padat. Jadi kita mengejar dari waktu mulai padat ke padat. Itu capital gain-nya relatif tinggi itu, Bro Eli dan teman-teman. Capital gain-nya relatif tinggi di waktu yang cepat. Di waktu yang lebih singkat gitu ya. Ya, luar biasa. Walaupun nanti menerjemahkan mulai padat ini itu kan satu pembelajaran sendiri kan indikatornya apa. Misalnya perumahan tadinya cuman ada kayak Indogrosir atau Alfamidi, tapi tahu-tahu misalnya muncul mall kelas B, mall kelas A, ya kan udah pasang batu pertama nih kayak mall kelas A. Berarti itu kan indikator mulai padat tuh. Nanti indikatornya teman-teman bangun sendiri tuh. Tapi yang penting teman-teman tahu, oh ini udah fase 3. Ya. Jadi jam-jam ini penting ya untuk kita tahu profil kita seperti apa. Uang saya, cash flow saya tipis atau tebel nih. Jadi kita bisa tahan berapa lama propertinya. Oke. Mantap. Gampang kalau mau ngejar optimalisasi capital gain ataupun ya optimalisasi capital gain, ya itulah cari properti under value lah. Saya di komplek ini kebetulan dapat 2 tuh Bro Ferdi. Dapat harga 2,850. Sampingnya dia buka harga 4,4. Saya pikir murah banget gitu kan. Tahu 5 rumah di sampingnya rumah pertama tadi ditawarin 2,5 M. Lebih murah lagi. Artinya saya aja geleng-geleng. Kok di titik itu ada ya harga 2,8 dan ternyata ada lagi 2,5. Ya itu kan. Ya, jadi kerajinan ya, kita harus rajin ya, harus rajin nyari ya, harus rajin lihat-lihat, tanya-tanya ya. Dan yang paling enak kalau modalnya ada. Modalnya tebel. Iya, makanya maksud saya kalau kita mau sederhanakan, kita cari bisnis atau kita kembangkan profesional
menjadi revenue yang gokil buat kita. Nah, revenue yang gokil itu nanti dimainkan di keinvestasian properti. Itu enak teman-teman. Tapi yang jadi Ya, ya, problem ya. kadang dengan modalitas kita yang terbatas, kita mau jadi pemain yang ya itulah tadi kan DP 0, properti dicicil pakai cash flow, ya kalau sabar sih nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau sabar. Yes, yes, yes. Ini teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ya, ketik di bagian pertanyaan, question gitu, atau di komen. Ya, kalau belum ada saya lanjut terus saya nanya. Bro Pinpin, kalau kalau di luar negeri kan startup kan crowdfunding udah maju banget gitu ya. Bahkan properti aja udah ada crowdfundingnya, di mana orang beli properti bisa cuma tinggal $100, tapi crowdfunding gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri udah ada belum sih kayak gitu? Eh, yang gede aku belum tahu ya, tapi kalau bro tanya orang Indonesia buta nggak sih sama yang gituan? Aku dari 6 tahun yang lalu aku lihat udah ada pemainnya sih bro. Cuman aku belum pantau dia itu sukses dan membesar nggak. Tapi artinya dengan indikasi temuan 6 tahun itu kan berarti ide ini bukan ide yang baru lah. Udah ada pelakunya kok. Ya nanti tinggal teman-teman googling aja lah. Tinggal googling aja. Ya, ya, ya. Supaya bisa beli properti rame-rame ya dengan modal yang pas-pasan. Ya sebenarnya bukan beli properti sih, itu lebih tepat lebih tepat beli capital gain sih. Hmm. Capital gain, fundamentalitasnya properti, lebih kepada besar besar uang sih, lebih kepada skema uang. Ya, ya, ya. Equity, Jadi nggak, ya. yes. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup nih. Saya minta tips terakhir nih dari Bro Pinpin nih. Udah 45 menit sharing sama kita. Ya, tipsnya pertama, kembangkanlah revenue stream yang optimal lah. Kembangkan revenue stream optimal. Kita punya pemasukan yang kembangkan kehidupan yang memiliki pemasukan yang dahsyat itu yang pertama. Kalau tentu kan emang kalau udah banyak duit kita mau ngapain ya kan pilihannya kan invest di bisnis. Tapi kalau di bisnis kan ada risknya juga kan. Kalau bisnisnya jalan kan, bisnisnya lompat ya sukses luar biasa. Tapi kalau bisnisnya down kan, kita juga kan kalah luar biasa. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan resiko kehidupan resiko bisnis aja. Tapi artinya gini, pertama carilah uang yang banyak. Yang kedua, bermainlah di investasi properti teman-teman. Bermain di investasi properti. Ternak properti lah. Beli 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 rumah satu dulu kecil, beli rumah kedua, ketiga dan seterusnya. Nanti kalau udah suka, udah cinta, udah ngerti, ya jadi developer kecil-kecilan. Jadi developer kecil-kecilan, bangun 3 5 unit, ya kan. Proyek pertama, proyek kedua 3 5 unit, proyek ketiga mungkin mulai naik 10 20 unit. 5 tahun teman-teman berkecimpung, nanti teman-teman bisa lompat ke proyek yang lebih besar atau main di dunia skema investasi properti. Wujudnya bisa macam-macam kan, crowdfunding atau jasa investasi properti. Sektor properti itu ini leading sektor di Indonesia, teman-teman sekalian ya. Itu ada 170 bisnis ikutan ya, dari pasir, material, perbankan, warteg. Ada 170 bisnis ikutan. Jadi ini sektor yang dahsyat sekali dan dihilir, Bro. Dihilir artinya semua orang bisa masuk. Tapi sektor dahsyat tapinya di hulu, misalnya pabrik, batu bara, itu dahsyat, tapi lu nggak bisa masuk. Tapi kalau dihilir, kita semua rame-rame bisa masuk. Ada 30 juta pelakunya Bapak Ibu. Jadi bayangkan sebagai sebuah konteks industrial konteks, ini industrial besar dan nyata. Ya, ya udah satu kata, teman-teman mulailah belajar properti, masuk pelan-pelan. Kalau suka, besarkan diri teman-teman di situ. Mungkin itu, Bro Perdi. Wih, mantap banget. Pokoknya invest ya, start take action gitu ya. Jangan cuma diem-diem doang. Ya. Dan kalau yang mau belajar, bisa belajar tuh di ProLab Property Business School. Ada akun Instagramnya, teman-teman cari aja. Nanti kita Nah, connecting.
Ya maupun di Instagram saya, nanti bisa tanya-tanya juga, Bro Ferry dan teman-teman. Nah itu ya, langsung gabung ya, langsung ada tanya-tanya, langsung DM aja gitu ya ke Bro Pinpin ya. Oke, kalau gitu udah 50 menit, nggak ada pertanyaan lagi. Thank you banget Bro Pinpin untuk waktunya, sukses terus, sama moga-moga investasi ternak propertinya terus bertumbuh. Thank you, sampai ketemu lagi.